Iya, pada kali ini kita akan belajar mengenai apa itu HTML. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language. Nah, HTML ini bukan bahasa pemrograman ya, karena di sini dari singkatannya saja sudah jelas. Seperti kita tahu, ini adalah bahasa markup. Nah, bahasa markup ini maksudnya adalah di mana kita akan mendeklarasikan sebuah teks ke dalam website ini, dalam format HTML ini. Kita harus tahu dulu teks ini kita gunakan buat menampilkan, buat nge-link, atau buat melakukan hal-hal yang seperti embed video. Nah, makanya HTML ini pasti disertai dengan atribut dengan nama tag HTML. Nah, HTML ini sendiri juga pertama kali diperkenalkan oleh orang yang bernama Tim Berners-Lee. Nah, HTML sendiri dikelola dan dikembangkan oleh sebuah organisasi yang bernama World Wide Web. Apa itu World Wide Web? Seperti kita tahu juga, World Wide Web itu adalah sebuah organisasi yang mengatur standar-standar dari HTML sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat ya, standar-standar HTML di sini ada banyak fokusnya seperti web design dan application, web of device, web architecture, tapi kita akan lebih membahas mengenai web design dan application. Kita bisa lihat di sini web design dan application ini terdiri dari HTML dan CSS, JavaScript, audio, video, grafik, dan sebagainya. Nah, kita akan lebih mengarah ke HTML dan CSS nantinya. Kembali lagi kita ke slide. Nah, HTML sendiri seperti yang kita tahu dikembangkan oleh yang bernama W3C sendiri, yang dia sendiri mengatur standar-standar dari HTML itu sendiri seperti apa. Nah, dari standar-standar itu nanti HTML akan tiap browser memiliki standar-standar yang berbeda-beda. Seperti kita tahu di sini ada Safari, ada Chrome, ada Mozilla, ada Internet Explorer. Nah, masing-masing browser sendiri punya standar dokumentasi HTML yang berbeda-beda seperti kita tahu. Makanya kita harus, kalau kita bekerja di front end, itu kita harus tahu dulu browser apa. Jadi setiap kita nge-create HTML, kita lihat lagi di browser Safari seperti apa, di browser Chrome seperti apa, di browser Internet Explorer seperti apa. Penggunaan HTML juga ada 3 hal: pengembangan web, navigasi internet, dokumentasi web. Nah, selanjutnya HTML, kalau yang sekarang kita lebih sering memakai yang namanya HTML5. Nah, HTML4 ini dikenal sebagai HTML dan pada tahun 1999. Dan versi terbarunya diperkenalkan tahun 2014 yaitu pada HTML5. Apa sih bedanya di HTML5? Salah satu fitur canggihnya yang di HTML5 adalah dukungan untuk embed video dan audio. Mari kita lihat perbedaan HTML5. Oke, kita cek dulu di sebuah website ini. HTML5 ya. Oke, kita buka. Nah, di sini dijelaskan bahwa HTML5 itu, nah ini di sini kita bisa dapat penjelasannya bahwa apa perbedaan utama dari HTML5. SVG. Nah, SVG ini lebih ke vektor ya.
terus FVG didukung, tapi FVG ini hanya didukung oleh HTML5. Terus HTML5 itu kita bisa lihat lagi menggunakan database SQL web untuk menyimpan cache sementara di HTML5 hanya cache browser. Terus di HTML5 JavaScript bisa menjalankan web browser, sementara versi lama HTML hanya memungkinkan JavaScript berjalan di beberapa thread antarmuka web browser. Jadi di HTML5 sendiri kita udah lebih bisa menggunakan JavaScript untuk menjalankan sebuah browser agar browser itu melakukan sebuah tindakan. Gitu, nanti kita akan lebih jelaskan lagi. Nah, ini seperti kalian lihat di sini HTML5 dulu seperti ini nih. Ini pembandingan struktur ya, kalian bisa lihat ini HTML5. Kalau di HTML5 terdiri dari header, navbar, dan footer. Di sini di HTML4 seperti ini penggunaannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, HTML sendiri terdiri itu HTML itu sebuah struktur ya. Jadi HTML itu didukung oleh CSS dan JavaScript. Nah, untuk kita lebih jelas nih, apa itu CSS dan JavaScript, mungkin kita bisa lihat ilustrasi seperti ini. HTML itu kita golongkan sebagai manusianya, CSS tuh kita golongkan sebagai pakaian, di mana kita bisa mendesain sebuah struktur HTML yang tadi berupa teks, kita bisa warnai jadi lebih cakep menggunakan CSS sendiri. Dan JavaScript kita upamakan seperti orang yang untuk melakukan sebuah tindakan, kita mau ngapain dari HTML dan dari penggabungan dari HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi kalau kita narik kesimpulan, HTML itu orangnya, CSS itu kita memakai bajunya atau desainnya, terus kalau JavaScript sendiri kita melakukan tindakan atau sebuah function supaya sebuah browser itu bisa berjalan sesuai perintah kita. Nah, sekian pengenalan dari kita berupa HTML, dan di sini kita mungkin sementara pengenalan HTML seperti ini dulu. Masih banyak mungkin kalau kalian ingin menggali tentang HTML, pengembangan HTML dulu dari zaman ke zaman seperti apa, cuman itu kalian mungkin bisa mencari sendiri ya. Nanti bisa kalian coba searching lagi HTML itu seperti apa. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terus semangat buat belajar coding dan sampai jumpa.